Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Alami krisis air bersih, warga desa Bantrang Sana Majalengka mencuci baju memakai air sungai yang keruh. Seorang perempuan dianiaya hingga dilindas motor karena pasangan sesama jenis cemburu ia punya pacar baru seorang lelaki. Tol Bogor Ciawi Sukabumi, Bocimi, Seksi 2 resmi beroperasi sejak hari Minggu. Berpura-pura membeli mobil, seorang pemuda merampas kendaraan saat perjalanan ke bengkel. Selain merampas mobil, pelaku juga memeras korbannya. Namun pelaku akhirnya tertangkap setelah menjual mobil curian ke Surabaya, Jawa Timur. Kamera pengawas ini merekam saat seorang pemuda berusia 19 tahun hendak membeli sebuah mobil di kawasan Sentul tanggal 11 Juli lalu. Tersangka Vincent Rivaldi menemukan kendaraan ini dari situs jual beli kendaraan. Ia pun meminta kepada pemilik mobil untuk bisa mengetes dan mengecek mobil ke bengkel. Namun di tengah jalan, Vincent menodongkan senjata dan meminta uang 10 juta rupiah. Beruntung pemilik kendaraan bisa melarikan diri dengan meloncat keluar dari kursi depan mobil. Aku datang ke rumah dengan alasan itu dari Kalek. Terus janjian mungkin sama adik saya kan, emang adik saya mau jual unit mobil itu kan. Terus besoknya baru dia datang lagi mau pembayaran, makanya adik saya itu udah bawa BPKB. Nah terus katanya sih dari pelaku itu mau ngecek komputer apa gimana mobilnya, dibawalah ke bengkel yang pelaku tapi dibawanya malah ke hutan Cipor dan ditodong di hutan Cipor. Tapi alhamdulillah ada mobil di depan, ke pelaku agak kaget dan dia langsung gas. Alhamdulillah adik saya bisa loncat dari mobil gitu sih. Nggak ada yang mencurigakan saat akan transaksi saat itu? Nggak ada sama sekali mungkin ya, karena emang penampilan pelaku meyakinkan banget. Tersangka akhirnya membawa kabur mobil curian ke Surabaya, Jawa Timur dan menjualnya seharga 300 juta rupiah. Namun tak lama kemudian, ia diringkus polisi di Ciomas, Kabupaten Bogor. Keberadaan pelaku ini terus kita kejar dari lokasi TKP, kemudian Bandung, kemudian Tangerang, kemudian di Bogor sendiri, hingga mobil tersebut dijual di Surabaya. Pelaku ini menjual harga tersebut sebanyak 300 juta rupiah. Diduga tersangka nekat merampas mobil untuk memenuhi gaya hidup sehari-hari. Mobil curian dikembalikan ke pemiliknya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang pencuri motor yang mengaku sebagai wartawan media daring diringkus karena hendak mencuri motor di wilayah Sukatan, Purwakarta. Ia bersama rekannya ternyata telah mencuri motor paling tidak di 10 lokasi yang berbeda. Inilah Agus Hermawan, pria yang ditangkap lantaran mencuri sepeda motor di lebih dari 10 lokasi. Pria berusia 38 tahun ini ditangkap bersama rekannya saat mencuri motor warga di wilayah Sukatani. Keduanya ditangkap karena petugas yang patroli curiga dengan gerak-gerik pelaku yang kabur saat didekati. Seluruh motor curian dijual ke Bandung dan Karawang. Kini polisi fokus mencari para penadah motor curian. Dari hasil pengembangan, ada 2 tersangka lain yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang, di mana kedua tersangka ini membuang hasil curiannya ke daerah lain, yaitu daerah sekitar Karawang. Saat ditangkap, Agus Hermawan mengantongi kartu pers yang ia dapat dari seorang temannya. Ia mencuri motor karena tidak punya uang. Polisi menyita barang bukti berupa kartu pers, ponsel, kunci letter T, STNK, dan 1 unit sepeda motor. Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara.
Syamsun Nursyah melaporkan dari Purwakarta. Seorang remaja perempuan 15 tahun jadi korban penganiayaan oleh 9 orang di kota Sukabumi. Usut punya usut, ternyata salah satu pelaku adalah pacar remaja yang juga seorang perempuan. Diduga pelaku tak terima korban memiliki pacar lain yang merupakan seorang pria. Sungguh di luar nalar apa yang dilakukan terhadap seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh sejumlah pemuda di Jalan Pramuka 2, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jumat malam pekan lalu. Warga yang sempat merekam saat korban dianiaya dengan diseret di jalan lalu dilindas sepeda motor. Korban pun melapor kepada polisi. Ternyata terungkap penganiayaan itu bukan dilakukan sekelompok geng motor, tetapi pacar korban sendiri yang juga seorang perempuan bersama sejumlah teman-temannya. Polisi baru menangkap 1 dari 9 pengeroyok korban. Salah satu tersangka mengaku tidak tahu bahwa orang yang mereka pukuli adalah seorang perempuan karena korban mengenakan helm. Cuman diajak, Pak. Saya diajak dan saya udah datang ke situ, sudah pada ribut. Udah pada ribut. Iya. Tapi si R ini ngomong nggak sama kamu diajak ke lokasi itu untuk memukuli korban? Enggak, Nah, di lokasi korban kamu ikut mukul? ikut Berapa kali? di antara 2 kali, 3 kali. Iya, nendang bukan mukul. Oh, nendang. Iya, nendang. Nendang ke bagian mana Ke korban? punggung, Ke punggung korban. Iya. Korban waktu ditendang dalam keadaan jatuh. udah ditabrak motor atau masih duduk? Enggak. Kalau ditabrak motor saya kurang tahu. Ya, pokoknya saya tuh nendang di daerah punggung waktu dia jatuh. Kamu tahu nggak kalau perempuan itu korban itu perempuan? Enggak. Nggak tahu. Kapolsek Citamiang menyatakan penganiayaan dipicu rasa cemburu salah satu pelaku yang adalah pacar sesama jenis korban. Pelaku tidak terima korban memiliki kekasih baru seorang pria. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lainnya. Motifnya sendiri apa sih Bang mereka melakukan seperti itu? Untuk sampai saat ini hasil penyelidikan kita bahwa motif kejadian tersebut diketahui dari cemburu. Akibat peristiwa itu, korban yang masih berusia 15 tahun mengalami luka lebam di mata kirinya dan sempat dirawat di rumah sakit. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Sebuah rumah di Tasikmalaya disantroni maling saat ditinggal penghuninya. Seluruh perhiasan korban diambil dengan nilai kerugian mencapai 100 juta rupiah. Sebuah rumah di Kabupaten Tasikmalaya disantroni maling saat ditinggal penghuninya. Pemilik rumah baru sadar setelah kembali usai menengok anaknya di Bandung. Korban mendapati rumahnya berantakan dan jendela kamarnya terbuka. Setelah dicek, seluruh perhiasan di dalam lemari baju hilang di gondol maling. Diperkirakan nilai kehilangan barang berharga mencapai 100 juta rupiah. Ke dalam ngelihat kasur segala macam berantakan. Udah, saya pagi-pagi langsung ngomong ke bapak, mana wih terang ayo lebet. Ternyata dari jendela. Dijebol. Yang dibawa apa aja itu? Emas. Perhiasan. Kira-kira sama apa? sama jam tangan. Sama jam yang tangan. baru tahu. Ya. Korban mengaku sering keluar kota untuk menengok anak dan cucu setiap akhir pekan. Polisi menduga kebiasaan ini sudah diketahui oleh pelaku, sehingga saat korban tidak di rumah, pelaku mengambil kesempatan dengan menjebol teralis jendela kamar. Pelaku ini kalau lihat dari di TKP ini dia naik dari pagar kemudian membobol ke jendela karena di pintu udah ditutup juga yang masih pengaman, pintu pengaman. Meskipun begitu ya di jendela juga ada, hanya jendela mungkin lebih mudah lagi untuk jebolnya. Pencurian ini sudah 3 kali terjadi. Sebelumnya, mobil korban juga dipecah oleh pelaku. Korban berharap pelakunya segera ditangkap. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.